Halo semuanya, pernah bayangkan bagaimana ribuan data di aplikasi favoritmu dikelola agar tidak berantakan? Itulah peran basis data. Hari ini, kita akan belajar bagaimana data disimpan, diatur, dan diakses dengan efisien. Ayo kita mulai. A. Konsep basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dalam bentuk digital agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Fungsi utama basis data. A. Menjamin integritas dan konsistensi data melalui aturan dan batasan tertentu. B. Mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid dan terkini. C. Memfasilitasi pengelolaan data oleh banyak pengguna secara bersamaan atau multi-user. D. Melindungi data dari kehilangan atau akses yang tidak sah melalui sistem keamanan dan backup. E. Mengurangi redundansi data melalui struktur dan relasi yang dirancang secara elemen dalam basis data. Pertama, data. Data merupakan elemen paling dasar dalam basis data, dapat berupa teks, angka, tanggal, gambar, dan lain-lain. Kedua, tabel. Tabel adalah struktur utama dalam basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data. Tiga, menyajikan data, yaitu membuat diagram atau tabel agar data mudah dipahami. Yang keempat, field atau kolom. Field adalah kolom dalam sebuah tabel yang mempresentasikan atribut atau karakteristik dari data. Yang kelima, record atau baris. Record adalah baris dalam tabel yang berisi data lengkap dari satu entitas. Yang keenam, primary key. Primary key adalah field khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap record secara unik dalam sebuah tabel. Ketujuh, foreign key. Foreign key adalah field dalam suatu tabel yang merujuk pada primary key di tabel lain. Yang kedelapan, query. Query adalah perintah atau permintaan yang digunakan untuk mengambil, menambah, mengubah, atau menghapus data dalam basis data. Selanjutnya, model relasional. Model relasional adalah pendekatan paling umum yang digunakan dalam sistem manajemen basis data modern. Konsep relasi. Relasi ini bersifat dua dimensi dan mendukung hubungan antara dua atau lebih tabel melalui kunci primer atau primary key dan kunci asing atau foreign key. Kunci relasi. Yang pertama, primary key, yaitu atribut unik yang membedakan setiap baris dalam tabel. Yang kedua, foreign key, atau atribut yang merujuk pada primary key di tabel lain untuk menciptakan hubungan antar tabel. Yang ketiga, candidate key, atribut, atau kombinasi atribut yang dapat menjadi primary key. Yang keempat, composite key, gabungan dua atau lebih atribut secara kolektif menjadi primary key. Selanjutnya, integritas data. Yang pertama, integritas entitas, yaitu memastikan bahwa setiap tabel memiliki primary key dan tidak boleh kosong. Yang kedua, integritas referensial, yaitu memastikan bahwa nilai foreign key cocok dengan nilai primary key di tabel referensi. Manfaat model relasional. Yang pertama, memudahkan pengelolaan dan pencarian data melalui SQL. Yang kedua, mendukung normalisasi data untuk menghindari redundansi. Yang ketiga, menyediakan struktur yang fleksibel dan dapat diskalakan. Yang keempat, mudahkan pemeliharaan data dan pengembangan aplikasi berbasis data. Kemudian ada skema dan tabel. Skema adalah deskripsi formal mengenai struktur basis data yang mencakup tabel, kolom, tipe data, relasi antar tabel, serta aturan atau batasan seperti prima key dan foreign key. Sedangkan, tabel adalah struktur data dasar dalam basis data relasional yang menyimpan data dalam format baris atau records dan kolom atau fields. Kemudian, ada peran skema. Peran skema antara lain, yang pertama, memberikan struktur logis dan sistematis dalam penyimpanan data. Yang kedua, menjadi dasar untuk validasi dan integritas data melalui aturan-aturan tertentu. Yang ketiga,
memudahkan kolaborasi antar pengembang atau pengguna dengan menyediakan panduan struktur. Yang keempat, membantu dalam proses migrasi, backup, dan pemulihan data. Selanjutnya ada komponen tabel. Komponen tabel ada 4. Yang pertama, kolom atau fields, yaitu menentukan jenis data yang disimpan seperti teks, angka, dan tanggal. Yang kedua ada baris atau records, yaitu menyimpan data aktual sesuai dengan kolom yang ada. Yang ketiga, primary key, yaitu kolom khusus untuk memastikan setiap baris bersifat unik. Yang keempat, foreign key, yaitu kolom yang menghubungkan tabel dengan tabel lain dalam basis data. Ternyata skema dan tabel ada hubungannya loh. Kira-kira apa ya hubungannya? Hubungan antara skema dan tabel adalah skema adalah rancangan atau wadahnya, sedangkan tabel adalah isi atau komponen fisik yang dibuat berdasarkan rancangan tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis basis data. Yang pertama, Relational Database atau RDBMS, yaitu jenis yang paling populer. Data disimpan dalam tabel yang saling terhubung menggunakan kunci atau key. Contohnya, seperti MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server. Yang kedua, non-relational atau NoSQL, yaitu digunakan untuk data yang tidak terstruktur atau sangat besar. Format penyimpanannya bisa berupa dokumen, grafik, atau pasangan kunci nilai. Contohnya, MongoDB atau dokumen, dan Redis atau value. Data yang dihosting di platform cloud dan skalabilitas tinggi. Contohnya, Google Cloud. Data tidak disimpan di satu lokasi, melainkan tersebar di beberapa komputer atau jaringan yang berbeda. Perangkat lunak dalam basis data atau DBMS. Perangkat lunak ini disebut sebagai Database Management System atau DBMS. Fungsi sebagai perantara antara pengguna dengan basis data. Beberapa contoh populernya adalah A. MySQL, yaitu sangat populer untuk pengembangan web dan bersifat open source. B. PostgreSQL, dikenal karena fitur-fiturnya yang canggih dan kepatuhannya pada standar SQL. C. Oracle Database, yaitu biasanya digunakan oleh perusahaan besar atau enterprise karena keamanannya yang sangat kuat. D. Microsoft SQL Server, yaitu sering digunakan dalam lingkungan sistem operasi Windows dan aplikasi bisnis Microsoft. E. SQLite, yaitu DBMS yang sangat ringan, biasanya tertanam di dalam aplikasi mobile atau Android atau iOS. Itu tadi dasar-dasar basis data yang perlu kamu tahu. Ingat, data yang rapi adalah kunci aplikasi yang hebat. Jangan ragu buat coba praktik langsung ya. Sampai jumpa di materi berikutnya dan selamat belajar.